Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatil iman, wa ala nikmatil islam, wa ala nikmatil kulluhum. Kepada kalian semua, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Kepadanya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya kepada antum kalian semua. Semoga saya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, di malam hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun kita bertatap wajah. Kita alhamdulillah kita bisa menjalin silaturahim ya. Oke, para subscriber dimanapun kau berada, semoga kalian pada sehat selalu, dipanjangkan umurnya, disehatkan lahirnya dan batinnya. Kita juga harus sehat dohiriyahnya dan batiniyahnya juga. Salam persaudaraan dari Banten. Salam kepada kalian semua yang ada di Indonesia. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya lah, diberi rezekinya yang mudah, barokah, yang halal, bermanfaat untuk kalian semua. Intinya harus halal, jangan yang haram. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Maka dari itu kita berdoalah dengan sungguh hati, dengan hati yang baik, yang nurani, hati nurani kita yang baiklah. Kita sesungguhnya kita berdoa kepada Allah, kita harus sungguh-sungguh, kita harus khusyuk dalam doanya agar doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke video, mari kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi karena kita membutuhkan syafaat kepada beliau. Semoga kita bersyafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke. Semoga kalian diberi syafaat dan saya juga. Karena saya membutuhkannya. Jangan lupa perbanyak sholat, perbanyak sholawat. Kalau bisa, antum kalian semua, ya setiap sholat itu sholawat dulu. Dan kebanyakan juga harus sholawat dulu. Dan tidur juga harus sholawat dulu. Kalau kita mahabbah, cinta kepada kanjeng Nabi, lah kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Lah kita harus bersolawat kepada Nabi. Kalau kita cinta mahabbah kepada Nabi. Kalau kita ingin diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya, kita harus mahabbah, kita harus cinta kepada Nabi, kita harus mahabbah kepada cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi, para alim ulama, para yang mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, ilmu agama lah yang pentingnya. Jangan memperdalami lah, kita harus juga mengikuti zaman. Ya kita harus memperdalami ilmu agama. Karena apa? Karena di akhirat yang ditanya bukan ilmu bahasa Inggris. No. Bahasa Indonesia? No. Bahasa Arab. Man rabbuka. Kan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wama imanuka, imamuka, siapa imammu? Wama kiblatuka, siapa kiblatmu? Kan ditanya begitu. Ya kita harus memperdalam ilmu agama karena ilmu agama lebih penting. Kan? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun kita bertemu di medsos, kita tidak memutuskan tali silaturahim kita ya kepada kalian semua. Semoga kita diberi diberi panjang umur lah. Oke, di video kali ini saya mohon maaf bila ada kata-kata saya salah, video saya belak-belakan lah. Ngitung seseorang, akan tapi saya memberi saran gitu. Bukan mengomentari gitu ya. Ingat, bukan ingin menggurui, akan tapi mengingatkan kepada kalian semua supaya kalian diberi jalan lurus, jangan diberi jalan sesat. Kalian semua kalau mencari guru itu harus yang bisa mencari guru yang jalan yang lurus dan
diberi hidayah supaya kita tidak sesat. Kita belajar ke Ustadz Ono, ke Kia Ono. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara pembelajarannya, gitu kan? Harus tahu dalam-dalamnya juga. Jadi kalian semua mencari guru spiritual mencari guru ilmu agama ya yang benar, ya yang apa maksudnya? Yang apa? Memberi hikmahnya, memberi ilmunya. Lah yang benar, yang lurus, jangan yang lurus jadi melengkok, jangan. No. Oke, sahabat subscriber, sekarang lagi viral ya. Ya ada pengacara dukun ada dukun, ada Gus Samsudin, ya lah belak-belakan. Ya, itu hanya konten, boleh begitu itu. Semua konten mayoritas settingan, mayoritas. Bukan semuanya, mayoritas. Jadi kita saling menghargai. Ya boleh gitu kita mengkritik apa kepada orang lain. Kan kita harus ada tempatnya. Ya, nge-WA jangan buka-buka aib-aib gitu. Nelpon, halo, kamu itu bikin konten salah. Dari mananya kan? Kan bisa berkomunikasi, bisa bermusyawarah kan dengan sesama, dengan menjalin silaturahim lah. Jangan sampai apa ingin viral, apa ingin pansus, apa ingin nyari panggung gitu kan. Kok bisa gitu. Pusing. Itu memusingkan rakyat gitu. Membingungkan rakyat. Jadi kalau ingin bongkar-bongkar, kamu kontak yang ingin dibongkar oleh kamu. Jangan belak-belakan di medsos. Ya boleh konten gitu. Boleh juga. Boleh ingin membicarakan apa rakyat Indonesia, cocok. Thanks. Oke, daripada kalian semua apa ingin memilih si A si B daripada ribut, karena innamal mu'minuna ikhwah faslihu bain akhaikum. Sesungguhnya orang yang beriman maka bersaudara, maka damaikan. Orang yang berseteru, damaikan, bukan diributkan, bukan diadu domba, bukan didamaikan, bukan kamu diajak berantem, kamu diajak duel, kamu diajak pembuktian. Jangan. Kita sebagai umat Islam loh, ada hadisnya juga, ada ayat Qurannya juga, udah jelas. Umat Islam itu jangan berantem, bahkan jangan mengeluari darah sama mukmin, jangan, karena dosa hukumnya. Karena ada suatu riwayat, barang siapa umat Nabi, inilah umat akhir zaman, ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin, berantem atau bermusuhan selama 3 hari berturut-turut, maka itu tidak akan diaku oleh Nabi sebagai umatnya. Itu ada satu riwayat. Jadi kepada kalian semua, ya jangan saling berantem, saling permusuhan, apalagi membuka-buka aib kan. Allah juga tidak membuka aibnya kan. Ya kalau ada kesalahan gitu kan, kita pertama-tama gitu ya telepon, kalau lebih baiknya ke rumahnya, kalau ingin silaturahim lah niatnya. Dan jangan kemana-kemini ya, pasti ada gitu, ada permusuhannya gimana sih, mending ngobrol bareng, ngopi bareng gitu kan, supaya enak, supaya tidak menjadi silaturahim gitu. Ya kalau kalian mempunyai kemampuan, ya jangan sombong. Akbaru batul haqqa nasi, akbarul haqqa nasi. Sombong adalah suatu apa maksudnya, akbaru batorul, gimana gitu ya. Ya sombong itu adalah sikap manusia yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia gitu. Itu hadis riwayat Muslim nomor ke-99. Jadi kalau kita sombong, boleh, jangan, nggak boleh, nggak baik.
Gak bener. Jangan sombong, jangan angkuh. Di langit masih ada langit. Kalau ente sombong, ya pasti ada yang lebih tinggi. Ingat kisah Nabi Isa. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir kalau gak salah. Ingin berguru. Nah, kata Nabi Khidir, ya Musa, ketika engkau di perjalanan jangan banyak bertanya. Singkat saja, singkat ya. Lah kemudian Nabi Khidir membelah, maksudnya merusakkan perahu, merobohkan membunuh anak gitu, seorang anak, merobohkan rumah gitu. Dari suatu perjalanan yang ketika dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya-pertanya, Nabi Khidir, kamu itu kenapa gitu? Kok bisa gitu? Selama perjalanan 3 kali kejadian. Lah kata Nabi Khidir, kata saya juga jangan berguru sama saya. Udah pulang, gitu kan? Jadi kesombongan itu bukan suatu sikap manusia, bukan sikap kemanusiaan itu. Jangan sombonglah, kita harus rendah hati. Kita belak-belakan ngomong di medsos. Wah, aku sakti. Wah, aku anti bacok, anti peluru gotri. Mau ngapain gitu-gituan, mau ngapain. Kalau ada orang sakti itu tidak viral gitu, tidak sombong, malah beliau menyembunyi. Karena apa? Karena beliau tidak mau ilmunya itu disombongkan gitu. Jangan di antara kalian semua jangan ada yang konflik, permusuhan lah apa. Karena abghadu rijalu ilallahil aladil khosimu. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang keras permusuhannya. Dalam keras itu ya itu 3 hari berturut-turut kita bermusuhan, kita berantem, kita saling berseteru. Jangan. Mau ngapain sih? Apa maknanya, apa berfaedahnya kita perang-perangan? Ya kita nyampe 3 hari berturut-turut mau ngapain? Begitu mau ngapain? Loh, kita akan akan maksudnya akan membutuhkan lah. Semua orang juga pasti butuh kepada orang lain. Jadi mau ngapain? Kalau Anda masih butuh kepada orang lain, mau ngapain Anda berseteru? Maka berdamai. Mau ngapain kita bermusuhan? Emang ada maknanya? Emang ada khasiatnya? Emang ada hikmahnya? Tidak ada, Brody. Oke, hadirin rahimakumullah. Jadi video kali ini ambil hikmahnya saja kepada antum semua. Jadi video tadi, janganlah kalian semua berseteruan, bermusuhan, jangan. Marilah kita bangun Indonesia berdamai. Jangan ada keributan di antara kita. Ambil hikmah saja gitu kan. Jangan ambil kejelekannya, ambil yang bagusnya, buang yang buruknya. Supaya tidak enak lah. Mohon maaf bila ada video kata saya salah. Mohon dikomentari saja bila kata saya salah. Saya orang fakir ilmu, membutuhkan ilmu kepada antum semua. Dan kita sharing aja lah, di sini aja sharing, bukan ada yang sok jago, sok pinter, sok keren, enggak ada di sini, enggak ada orang yang begitu. Karena manusia ada kekurangannya, kelebihannya. Maka dari itu kita sharing aja, sharing ilmu lah. Jikalau perkataan saya salah, mohon dimaafkan. Kalau bisa komentar, hai Anda salah nih, ini hadis apa, dari mana riwayatnya, komentar saja ya, mohon dimaafkan. Karena gimana ya, saya juga membutuhkan ilmu gitu. Kita sharing lah, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Terima kasih kepada kalian semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.